kita ingin sekali bisa membaca market dan trading dengan nyaman, maka sistem trading ini akan membuat teman-teman menjadi trader pro yang bisa membaca market dan meraih profit secara akumulasi. Jadi gunakan seumur hidup sampai mati dan bisa hidup dari trading. Dalam satu video ini kita akan membahas lengkap dan detail dari awal sampai akhir sistem trading yang terdiri dari base engulf sebagai analisa awal atau tempat untuk entry, atau juga sebagai acuan sebagai batasan dalam kita melihat market. Lalu berikutnya ada konfirmasi untuk kita entry, yaitu pola candle pembalikan setup CB1 dan dominan. Lalu berikutnya lagi ada penggunaan Fibonacci retracement yang penarikannya menggunakan konsep CB1 dan dominan. Kita akan bahas satu persatu secara detail, jadi jangan skip-skip videonya karena penjelasannya continue. Sistem trading ini akan membuat teman-teman menjadi ahli dalam membaca market dan bisa digunakan seumur hidup untuk mendapatkan keuntungan profit secara akumulasi. Oke, materi ini diawali dengan penggunaan time frame terlebih dahulu, yaitu time frame ideal yang digunakan. Secara konsep, idealnya entry satu time frame di bawah time frame base, dan yang biasa saya gunakan adalah base di time frame H4 dengan entry di time frame H1. Analisa dua time frame bisa digunakan jika kita entry di time frame H1 ke atas. Misal penggunaan base di monthly lalu entry di weekly, atau penggunaan base di weekly dengan entry di daily. Begitu seterusnya sampai entry di H1 dengan menggunakan base di time frame H4. Sedangkan untuk entry di time frame M15 ke bawah ada syarat tambahan, yaitu follow trend satu time frame di atas time frame base-nya. Misal kita ingin entry di time frame M15 menggunakan base di time frame H1, artinya kita wajib follow trend satu time frame di atas time frame base. Di sini kita akan follow trend time frame H4. Atau jika kita ingin entry di M5 menggunakan base di time frame M15, maka kita wajib follow trend di time frame H1. Atau di time frame terakhir, yaitu di time frame M1 menggunakan base di time frame M5, maka kita juga wajib mengikuti tren di time frame M15. Oke, berikutnya kita akan mengulas mengenai base. Apa itu base? Base merupakan basic dari teknik supply and demand karena posisinya sama dengan rally base rally, rally base drop, drop base rally, atau drop base drop. Hanya saja pola candle di dalamnya dalam bentuk candle engulfing. Karena itu ada istilah base sudah pasti zona supply and demand, sedangkan zona supply and demand belum tentu merupakan base engulfing. Hal menarik dari base engulfing adalah biasanya lebih direspon oleh market daripada kita hanya menggunakan zona supply and demand biasa. Base engulfing juga bisa digunakan sebagai filter dari banyaknya zona SND yang terbentuk di chart. Jadi akan membuat kita jauh lebih fokus untuk menganalisa market, karena kita hanya menunggu harga di zona yang sudah kita tandai, yaitu di base engulfing. Cara penggunaan base juga sangat mudah, karena kita hanya perlu menandai setiap base engulf yang terbentuk di market. Karena untuk trader base memiliki mindset jika harga akan bergerak dari base ke base. Karena itu kita hanya menunggu harga di base saja untuk kita menunggu market merespon base tersebut dengan konfirmasi setup CB1 atau dominan. Berikutnya kita akan mengulas atau membahas dua pola setup pembalikan harga, yaitu ada setup CB1 dan setup dominan. Kita akan bahas setup CB1 terlebih dahulu, yaitu definisi simple setup CB1. Yang pertama untuk setup buy CB1 break, saat harga turun ada candle bull di break oleh candle bull. Ini merupakan setup untuk setup buy CB1 break.
Sedangkan untuk setup sell CB1 break adalah saat harga naik, ada candle bear, di break oleh candle bear. Yang perlu diingat adalah arah harga dan candle yang ngebreaknya. Sedangkan untuk penjelasan detail atau kompleksnya setup CB1, CB1 adalah CB berasal dari kata candle B dalam pola market ABC. Karena kita tahu dalam setiap pergerakan market selalu diawali dengan pola ABC. Saat ada candle B yang di break, artinya setup pola pembalikan harga CB1 terbentuk. Jika ada istilah CB1, maka akan ada istilah CB2 dan CB3. Candle B setelah setup CB1 terbentuk, maka candle B sebelumnya akan disebut dengan CB2 dan CB3. Untuk penjelasan mengenai setup CB1 ini sangat kompleks, jadi jangan di skip videonya. Oke, ada syarat lain untuk menjadikan setup CB1 ini. Yang pertama adalah candle B ini tidak boleh selevel dengan IB. Kita akan membahas IB terlebih dahulu. IB adalah initial break, artinya sinyal awal, biasanya dalam bentuk dua candle terakhir atau candle trend terakhir yang di break candle reversalnya. Misal, saat harga naik, candle bull terakhir ini jadi IB karena di break oleh candle bear. Begitu juga untuk arah harga sebaliknya. Kita akan lihat macam-macam IB karena kalau dilihat dari bentuknya hanya ada 3 pola IB. Yang pertama, IB yang di break oleh satu candle biasanya dalam bentuk engulfing. Yang kedua, IB yang di break oleh 2 candle. Dan yang ketiga, IB yang di break oleh 3 candle. Jadi, candle dominan juga merupakan IB. Kita akan bahas candle dominan di pembahasan berikutnya. Oke, kita akan kembali lagi ke pembahasan setup CB1 yang tidak boleh selevel dengan IB. Jadi, calon candle CB1 tidak boleh selevel dengan IB. Pada dasarnya hanya ada 3 pola candle juga yang calon candle CB1-nya selevel dengan IB. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk dihafalkan daripada didefinisikan. Oke, kita akan lihat pola candle calon CB1 yang selevel dengan IB. Ini adalah yang pertama, lalu ini adalah yang kedua, dan ini adalah yang ketiga. Yang ketiga ini adalah merupakan setup dominan, jadi candle dominan juga merupakan IB. Berikutnya ada penjelasan yang menarik lagi dari setup CB1 ini, dan ini adalah penjelasan yang terakhir atau syarat terakhir dari setup CB1 break, yaitu kebalikan dari penjelasan syarat CB1 sebelumnya. Kali ini adalah calon candle CB1-nya selevel dengan IB, tapi bisa digunakan sebagai syarat CB1, yaitu candle calon CB1 berada dalam zona IB, tapi di dalamnya terbentuk pola ABC. Ini adalah pola ABC-nya, atau lebih mudahnya atau lebih sederhananya, ada 2 candle calon CB1 yang terbentuk, maka yang kedua bisa dijadikan sebagai candle CB1. Contohnya seperti ini. Candle pertama ini bukan CB1 karena selevel dengan IB, tapi candle kedua ini merupakan CB1 walaupun berada di dalam zona IB. Jadi yang bisa digunakan sebagai setup CB1 adalah candle kedua ini. Cukup panjang dan kompleks untuk penjelasan mengenai setup CB1 ini. Tapi jika kita sudah menguasai, sebenarnya setup ini sangat mudah untuk dipahami. Karena kita hanya melihat dari pola candlenya saja. Karena syarat-syarat CB1 yang dijelaskan sebelumnya sebenarnya sangat mudah karena polanya terbentuk berulang-ulang kali di market. Jadi kita hanya perlu menghafal pola candlenya saja agar lebih mudah untuk proses pemahaman teknik ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah pola setup pembalikan yang kedua, yaitu setup dominan break. Setup ini menjadi setup favorit trader pemula karena polanya mudah dipahami dan lebih sederhana dari setup CB1. Oke, penjelasan mengenai setup dominan break ini kita awali dari definisi sederhana terlebih dahulu. Yang pertama adalah setup buy dominan break. Saat harga turun, ada candle bear
di break minimal oleh 3 candle. Lalu untuk setup sell dominant break, saat harga naik, ada candle bull di break minimal oleh 3 candle. Penjelasan mengenai minimal 3 candle yang break ini bermaksud 2 candle di dalam body candle dominan dan candle yang ketiga yang break. Lalu bagaimana jika candlenya lebih dari 3? Pastinya sangat bisa karena konsepnya minimal 3 candle. Lalu bagaimana jika ada pertanyaan hanya 2 candle yang break? Maka ini tidak bisa digunakan karena hanya membentuk IB yang di break oleh 2 candle. Karena IB ini bukan merupakan salah satu setup pembalikan, maka jika hanya IB yang terbentuk, kita tidak bisa entry di sini. Kita hanya perlu menunggu setup membentuk setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Penjelasan mengenai setup dominan break ini sangat simpel, karena itu ini merupakan salah satu setup favorit untuk trader karena memang sangat mudah untuk dipahami. Oke, berikutnya adalah penarikan Fibonacci retracement dan fungsi setiap levelnya. Yang pertama adalah kita meletakkan level 0 di harga terakhir di dalam tren atau di shadow, dan level Fibo 100 diletakkan di body candle yang break candle CB1 atau dominan. Berikutnya adalah settingan untuk Fibonacci-nya. Ini adalah settingan untuk setiap levelnya, dan fungsinya adalah untuk level Fibo 0 berfungsi sebagai stop loss. Lalu ada level Fibo 50 berfungsi sebagai entry saat market pullback, atau untuk memindahkan stop loss saat harga sudah sampai ke level Fibo 161 dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian. Jadi jika harga balik arah, kita hanya rugi setengah dari risiko awal. Lalu berikutnya untuk level Fibo 100 ini juga berfungsi sebagai entry, dan level Fibo 161 berfungsi untuk take profit awal. Lalu untuk level Fibo 261 berfungsi untuk take profit ideal saat kita entry di level Fibo 100. Dan yang terakhir adalah level Fibo 423 yang berfungsi untuk take profit maksimal. Lalu untuk memberikan nilai harga dalam setiap level Fibo, kita perlu mendapatkan simbol persentase dan dolar. Maka secara otomatis harga akan keluar di setiap level Fibo-nya. Oke, berikutnya adalah penggunaan money management untuk teknik ini, yaitu penggunaan money management paling ideal yang digunakan. Karena teknik ini menggunakan risiko di awal, jadi kita perlu menghitung risiko terlebih dahulu. Misal, dengan modal $1.000, jika menggunakan risiko 2% per entry atau per hari, artinya kita hanya merisikokan $20 per entry. Cara menghitung lotnya adalah harga entry dikurangi harga stop loss, dan hasilnya sebagai pembagi risiko di awal. Misal, hasil dari jarak entry dikurangi harga stop loss adalah 50 pip, artinya $20 dibagi 50, yang hasilnya adalah $0,4 sebagai harga lotnya. Jika menggunakan akun standar 100.000 unit, maka lot yang digunakan adalah 0,04. Jika menggunakan akun 10.000 unit, maka lot yang digunakan adalah 0,4 lot. Jadi sesuaikan saja dengan tipe akunnya. Oke, berikutnya adalah untuk setup favorit trader base, yaitu setup full margin. Syaratnya yang pertama ada base di dalam setup, dan yang kedua harga koreksi ke base tersebut setelah setup terbentuk, dan zona base-nya digunakan sebagai point entry untuk kita entry full margin. Setup ini memiliki win rate yang lebih tinggi daripada setup yang biasa, dengan risiko yang lebih kecil dan reward yang lebih besar. Ini adalah setup full margin di setup dominant break, yaitu syarat yang pertama ada base di dalam setup, ini adalah base-nya, dan syarat yang kedua adalah harga koreksi setelah setup ini terbentuk, dan zona base ini merupakan point entry untuk entry kita full margin. Lalu berikutnya untuk setup full margin di setup CB1 break, sama, yang pertama syaratnya adalah terdapat base di dalam setup, ini adalah base-nya, dan yang kedua adalah
harga koreksi ke base tersebut setelah setup terbentuk. Ini adalah setup CB1-nya dan ini adalah candlelight break-nya. Lalu harga koreksi ke base tersebut sebagai point entry untuk entry kita full margin. Setup ini memiliki win rate yang sangat tinggi karena itu menjadi setup favorit para trader base. Urutan untuk memahami teknik ini adalah yang pertama, kita perlu menandai setiap base di time frame H4. Lalu tunggu harga datang ke base tersebut. Setelah harga sampai ke base, kita perlu menunggu lagi market merespon base tersebut dengan membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry.